santet, ilmu sihir, guna-guna, susuk masih ada di tahun 2025. Guys, perkenalkan nama saya Yulianti Hutagaul, SH, MH, Cemet. Dan saat ini saya adalah mahasiswi dokter hukum di Universitas Pelita Harapan. Dengan latar belakang pendidikan saya yang sangat mumpuni, rasa-rasanya tidak mungkin saya mau mempercayai ilmu hitam ataupun ilmu yang kasat mata. Tapi ini adalah kisah nyata saya, guys. Hari ini saya beribadah di Glow Tamres di gereja Pendeta Gilbert Lumuindong. Dan ibadah hari ini itu ada Evangelis Daud Tony yang kolaborasi di satu mimbar dengan Pendeta Gilbert. Khotbahnya hari ini membahas tentang Mammon dan Tuhan. Jadi kita tidak bisa beribadah kepada dua Tuhan, Mammon dan Tuhan sekaligus. Intinya tema khotbah hari ini tuh itu. Jadi di tengah-tengah khotbah itu Pendeta Gilbert bilang, siapa di sini yang pernah bermimpi ular ataupun mimpi orang yang sudah meninggal? Nah, kebetulan banget guys, baru aja minggu lalu saya tuh mimpi ada 3 ular hitam. Dan di dalam mimpi saya itu saya ketakutan sekali dengan ular ini gitu. Jadi, dan saya juga suka mimpi orang-orang yang suka meninggal. Nah, setelah Pendeta Gilbert ngomong seperti itu, oke, saya mau doakan orang itu. Nah, angkat tangan, berdoalah, kami didoakan oleh Pendeta Gilbert dan Daud Tony. Karena saya orangnya penasaran gitu ya. Habis ibadah, saya mau nyamperin Evangelis Daud Tony ini. Saya minta didoakan secara pribadi gitu. Tadi kan cuman seluruh jemaat didoakan. Oke, saya mau minta didoakan secara pribadi. Setelah ibadah saya samperin Evangelis Daud Tony, saya bilang, Pak, saya mimpi 3 ular hitam minggu lalu. Dan saya mimpi orang yang sudah meninggal. Nah, akhirnya saya dengan suami saya datang, kami menghampiri Daud Tony, tapi anehnya Daud Tony bilang begini, bukan kamu, tapi dia, nunjuk suami saya. Di tubuh suami kamu itu ada kuasa gelap, ada ilmu gelap, ilmu hitam gitu kan. Dan saya mau doain suami kamu. Akhirnya Pendeta Daud Tony tumpang tangan berdoa bilang, darah Yesus lepaskan, darah Yesus sucikan, darah Yesus segala setan itu keluar dalam nama Yesus. Dan Evangelis Daud Tony bilang kalau kami itu harus doa sepakat selama sebulan mendoakan dengan doa yang sama untuk suami saya. Nah, jadi di khotbahnya Pendeta Gilbert dan Daud Tony hari ini itu membahas tentang yang namanya santet, ilmu tenung, guna-guna itu tidak akan masuk ke dalam orang-orang yang saling mencintai dan mengasihi. Misalkan suami istri saling support, saling mencintai, itu guna-guna, ilmu tenung, santet tidak akan pernah masuk. Yang kedua, kata mereka, hati yang gembira. Kalau kita punya hati yang gembira, maka tenung ataupun santet itu tidak akan pernah kena. Ya, kita tahu masalah hidup itu banyak. Mereka bilang begitu. Kita tahu persoalan hidup itu banyak. Tapi ketika kita bersuka cita dalam penderitaan, dalam masalah yang kita hadapi, percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita. Percayalah bahwa Tuhan yang memegang hidup kita. Mereka ngomong seperti itu, Pendeta Gilbert dan Daud Tony. Yang ketiga adalah jangan pernah simpan dendam di hati kita. Sekalipun kita disakiti, sekalipun kita dihianati, sekalipun kita di-framing sama orang-orang, tetap mempunyai hati yang mengampuni. Ketika kita punya dendam, ketika kita punya bitterness sama orang lain, itu akan membuka ilmu hitam itu bisa cepat masuk ke dalam diri kita. Yang keempat adalah suka memberi. Ternyata guys, kata Evangelis Daud Tony, ternyata orang yang pegang black magic atau ilmu sihir, guna-guna, santet dan segala macam itu mereka melakukan ritual. Nah, ritualnya itu katanya mereka itu memberikan persembahan atau sajen atau tumbal ataupun apapun itu jenisnya, dan bahkan mereka suka menolong fakir-fakir miskin katanya, dan mereka suka menolong memberikan ke rumah-rumah ibadah. Itu yang mereka lakukan sebelum ritual. Supaya apa? Supaya
ritual mereka diterima. Jadi agak aneh juga dan agak tidak masuk akal. Masa setan aja bisa tahu gitu loh, kalau harus memberi kepada fakir miskin dan rumah ibadah. Apalagi kita orang percaya yang punya iman, punya kepercayaan kepada Tuhan. Kita tuh harus mempunyai hati yang suka memberi, suka menolong. Nah, orang-orang yang mempunyai hati yang murah hati itu tidak akan pernah bisa kena santet dan guna-guna. Nah, ini adalah pengalaman saya dan suami saya dan anak-anak saya yang sangat luar biasa yang saya alami dan kami keluarga alami secara pribadi. Buat teman-teman yang punya pengalaman yang sama dengan kami, bisa komen di bawah dan bisa share dan bisa cerita. Siapa tahu kita bisa saling menguatkan. Jadi intinya di tahun 2025 itu ternyata ilmu sihir itu masih ada. Ternyata santet itu masih ada. Ternyata guna-guna itu masih ada. Apa solusinya? Kita berdoa. Kita percaya bahwa Tuhan itu masih ada. Oke guys, itu aja sharing kisah nyata saya hari ini. Dan itu sangat memberkati saya. Dan terima kasih Evangelis Dautoni, terima kasih Pendeta Gilbert Lumoindong, terima kasih Pendeta Geren Lumoindong yang sudah mendoakan saya dan suami dan menguatkan kami. Tuhan memberkati. God bless.